ابتغاء لمرضات الله ورحمته الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. كلام قادم لا يمل سماعه تنزه عن قول وفعل ونية فيه أستفي من كل داء ونوره لقلبي عند جهلي وحيرتي فيا رب متعني بسر حروفه ونوّر به قلبي وسمعي ومقلتي وسهل علي حفظه ثم درسه بجاه النبي والآل ثم صحابتي. Ali Imran ayat 8182. Wa id akhadallahu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. Bismillahirrahmanirrahim.
wa id akhadallahu, wahai Muhammad, ingatlah id akhadallahu, ketika Allah mengambil misaqon nabiyyin, mengambil janji kepada para nabi. Lama ataitukum, sungguh ketika datang kepada kamu sekalian wahai para nabi, min kitabin, dari kitab-kitab, wa hikmatin, dan hikmah pengetahuan. Tsumma ja'akum, kemudian datang kepada kamu sekalian, rasulun, seorang rasul, musaddiqun, yang membenarkan, lima ma'akum, terhadap apa saja yang bersama kalian, membenarkan ajaran yang telah kalian bawa. La tu'minunna bihi, sungguh kalian semuanya harus percaya bihi, dengan rasul tersebut. Wala tansurunnahu, dan kalian harus sungguh-sungguh menolongnya. Qala, maka Allah berfirman, a'aqrartum, wahai para nabi, apakah kalian menerima, apakah kalian berjanji, wa akhadtum ala dzalikum isri, dan apakah kalian menerima perjanjian ini? Qalu aqrarna, qalu, berkata para nabi, aqrarna, kami menerima. Qala, maka Allah berfirman, fashhadu, saksikanlah wahai para nabi, wa anna ma'akum, aku selalu bersama kalian, minasyahidin, dan aku ikut bersaksi. Faman tawalla, faman, maka barang siapa, tawalla, berpaling, ba'da dzalika, setelah yang demikian itu, setelah perjanjian ini, faulaika, maka orang-orang yang berpaling, hum, ya mereka itu, al-fasikuna, adalah orang-orang yang fasik. Dua ayat ini jadi melanjutkan ayat kemarin. Setelah ayat kemarin itu Allah membuka keburukan orang-orang Yahudi, lalu Allah melanjutkannya di ayat ini, di mana Allah mengingatkan Nabi Muhammad dan mengingatkan para ahli kitab bahwa sesungguhnya setiap nabi dan rasul itu oleh Allah itu pasti pernah dijanji. Mereka diminta berikrar, dijanji, apa isinya, bahwa wahai para nabi, ini semua nabi, mereka dijanji bahwa kalian harus bersaksi, harus mengakui bahwa nanti di akhir zaman ini akan ada nabi akhir zaman yang namanya adalah Muhammad. Jadi dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Isa itu semuanya itu dijanji oleh Allah. Dijanji bahwa kalian harus mengakui, harus menerima bahwa nanti akan ada nabi di akhir zaman yang namanya adalah Muhammad. Kemudian para nabi ini juga dijanji untuk membela nabi tersebut. Nah, yang dimaksudkan di sini bahwa para nabi ini dijanji untuk menyampaikan kepada umatnya masing-masing bahwa siapapun nanti yang misalkan pengikut Nabi Isa, Nabi Musa dan seterusnya, kalau nanti dia ngalami ketemu dengan Nabi Muhammad, berarti dia wajib membenarkan Nabi Muhammad, wajib mengikuti ajaran Nabi Muhammad, wajib menolong Nabi Muhammad. Apa sebab? Karena nabi-nabi mereka itu sudah berikrar. Makanya Yahudi, Nasrani mestinya kalau mereka tidak mengingkari ikrar dari nabi mereka sendiri, mestinya mereka ini kan ngalami ketemu Nabi Muhammad, jadi mestinya mereka ya langsung ngikut kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Sekali lagi bahwa semua nabi itu telah berikrar, kami itu menerima, kami mengakui
dan siap untuk menjadi penolong Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai para nabi sekalian, wahai Muhammad, ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil janji kepada para nabi. Allah mengambil janji, yaitu wahai para nabi, ketika datang kepada kalian, kalian telah menerima kitab, kalian telah menerima hikmah, kalian telah mendapatkan pengetahuan, kemudian nanti datang kepada kalian seorang rasul yang membenarkan apa yang telah ada pada kalian, la tu'minunna bihi wa la tansurunnah. Kalian itu benar-benar, dalam ilmu nahwu lamnya namanya lam taukid, lam penguat, menunjukkan arti benar-benar. Kalian harus benar-benar percaya dan benar-benar menolongnya. Kemudian qala aqrartum, kata Allah, apakah kalian berikrar, siap berjanji, wa akhultum, dan kalian siap menerima, ala dzalikum isri, siap menerima informasi ini tentang adanya nabi akhir zaman bernama Muhammad. Qalu aqrarna, semua nabi itu berikrar menerima. Tidak ada nabi yang menolak Nabi Muhammad. Kenapa mereka berikrar? Karena sesungguhnya semua nabi itu mendapatkan tugas sama, yaitu menyampaikan tauhid, menyembah Allah dan lain sebagainya. Yang beda-beda memang nanti adalah syariatnya, karena beberapa syariat itu dari satu nabi ke nabi yang lain kadang-kadang memang mengalami sedikit perubahan. Tetapi untuk hal yang pokok seperti tauhid itu tidak ada yang berbeda. Jadi qalu aqrarna, para nabi berkata kami berikrar menerima. Kemudian Allah menjawab, qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin, kalau kalian juga berikrar menerima, maka wahai para nabi, saksikanlah aku juga ikut bersaksi. Allah sendiri ikut bersaksi tentang nanti akan ada datangnya Nabi Muhammad SAW. Maka faman tawalla, maka barang siapa kemudian tawalla ba'da dzalika, berpaling setelah jelasnya ini, wong para nabi saja bersaksi, ya faulaika humul fasikun, ketahuilah mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Orang fasik itu orang yang gampangnya itu meremehkan, gegampang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksiat secara bahasa itu ya bengkok, membelok gitu itu. Karena jelas-jelas para nabi mereka sendiri telah berikrar, bagaimana mungkin kaumnya tidak mengikuti nabinya, sementara nabi itu adalah pemimpinnya. Jadi kalau pemimpinnya mengakui, ya harusnya pengikutnya juga mengakui. Nabi Isa mengakui Nabi Muhammad, berarti semua orang harusnya yang mengaku sebagai pengikut Nabi Isa, pembaca Injil, harusnya juga ikut Nabi Isa, berarti dia mengakui Nabi Muhammad. Mengakui Nabi Muhammad berarti ya harusnya dia syahadat masuk Islam. Yahudi, nabi-nabi mereka, apakah itu Musa, Daud, Sulaiman, Yahya, Zakaria, dan semuanya berikrar, semuanya juga pasti menyampaikan tentang Nabi Muhammad. Maka Yahudi yang mengatakan sebagai pembaca Taurat, Yahudi yang mengatakan sebagai pengikutnya Nabi Musa, atau mereka menyebut Israel. Israel sebenarnya itu kan sebutannya Nabi Yakub alaihis salam. Nabi Yakub putranya Nabi Ishak. Israel itu lakop sebutan untuk Yakub, artinya orang yang soleh. Jadi Israel itu keturunannya orang yang soleh, yaitu Nabi Yakub alaihis salam. Yakub itu juga bersaksi tentang Nabi Muhammad SAW. Maka harusnya Yahudi itu juga ngikut Nabi Muhammad, mereka harusnya juga masuk Islam. Nah ini sekali lagi bahwa di ayat ini Allah itu juga membuka mata
ahli kitab bahwa ini loh yang selama ini kalian ingkari wahai ahli kitab, bahwa nabi-nabimu sendiri telah berikrar untuk siap menerima Nabi Muhammad dan siap menolong Nabi Muhammad. Menolong itu artinya bahwa siap mengikuti syariatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi setelah datangnya Nabi Muhammad itu seharusnya tidak ada lagi yang mengatakan saya ngikut syariatnya Nabi Isa, saya ikut syariatnya Nabi Musa, saya ikut syariatnya Nabi Ibrahim. Itu sudah tidak ada, karena itu sudah tidak diberlakukan lagi. Berlakulah yang baru yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian ayat 81-82. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.